Bismillahirrahmanirrahim. Atifi kabar dakwah sunnah. Pak Ustadz, kalau ada orang yang suka berbagi rezeki kepada sanak saudaranya dan memberi santunan kepada anak yatim piatu berumrah dan membeli perhiasan foya-foya, tetapi kita tahu uang tersebut dari hasil korupsi, kita sudah menasihatinya. Bagaimana dengan uang yang sudah kami terima dari hasil korupsi tersebut? Kalau saya tolak ya. Kalau memang itu benar-benar kita tahu hasil korupsi, kita kembalikan. Kalau benar itu hasil apa? Korupsi. Kalau tidak tahu, misalnya dia koruptor, tapi dia punya usaha yang lain, dia juga punya toko, dia juga punya ini, kita tidak perlu tanya sebenarnya. Yang dia kasih sudah kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau ternyata kita tahu benar-benar hasil korupsi, kita nggak boleh. Karena itu korupsi bukan uang dia, uang apa? Uang orang. Seperti kita tahu ada orang masuk rumah, seorang mencuri motor orang lain, kemudian dia kasih ini motor buat kamu. Tahu ini motor punya orang, harus dikembalikan. Nggak boleh kita terima. Tapi kalau kita tahu hasil dia ada yang haram dan ada yang tidak haram, dia mungkin juga punya jualan, dia juga punya bisnis, kita terima aja, nggak ada masalah, nggak usah nanya. Tapi kalau kita tahu persis itu hasil korupsi, maka tidak boleh kita terima, kita kembalikan. Kenapa? Ini saya nggak tentram uang seperti uang panas. Ini uang negara, harus dikembalikan. Saya nggak tahu orang tuh korupsi gampang sekali ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau athrat baglatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawilah tariq ya Umar." Kata Umar ketika dia jadi kepala negara di Madinah dan kekuasaan kaum muslimin sampai di Irak jaraknya ribuan meter dari kota Madinah. Kata Umar, kalau ada himar keledai yang tersungkur di kota Irak, saya pasti akan ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak ratakan jalan di sana untuk bisa dilewati oleh himar. Maksudnya dia merasa tanggung jawab, dia jadi pemimpin itu tanggung jawab besar, bukan malah ngeruk harta apa? Harta rakyat ya. Orang kalau ngeruk harta rakyat, nanti dia akan disidang hari kiamat kelak, musuhnya banyak. Mending seorang kalau mencuri harta satu orang, si A mencuri harta B, hari kiamat dia akan disidang berhadapan dengan B saja, si A lawan si B. Ya kalau curi harta rakyat, hari kiamat repot, akan berhadapan dengan rakyat banyak. Mau senang-senang sudah, kebanyakan orang korupsi bukan orang miskin, juga orang kaya. Tadi tamak ya. Bukan orang, kalau orang miskin kelaparan, miskin jadi pejabat, miskin ya boleh korupsi aja, kok enggak dikasih makan sama negara. Udah kaya kok. Udah kaya, udah jalan-jalan luar negeri, sudah gandeng cewek sana, gandeng cewek sini, kemudian masih korupsi. Binasa hari kiamat kelak. Dan tidak berkah, itulah tidak berkah. Itulah tidak berkah. Tamak kehidupannya, mikir kekuasaan terus tidak ada ujungnya. Tahu-tahu mati, amal tidak ada. Waliyadzubillah. Jadi pejabat yang baik, pejabat yang bertakwa, yang tahu ini semua adalah amanah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk rakyat, itu nanti malah di surganya paling atas.